Separuh dari populasi wanita di India menikah di bawah umur 18 tahun. Hello guys, assalamualaikum. First of all, I will introduce myself because it's my first video in YouTube channel. Okay, my name is Dwi Evrilasari. You can call me Dwi. For my first video, I will explain about India. India is a country in South Asia. India juga merupakan salah satu negara terpadat di dunia. Ekonomi India adalah ekonomi yang pertumbuhannya termasuk tercepat di dunia. Ada beberapa bahasa daerah yang diakui oleh India, yaitu seperti Assam, Dogri, Bodo, Bengali, Gujarati, Kannada, Kashmir, Konkani, Malayan, Maithili, Marathi, Meitei, Nepali, Oriya, Punjabi, Sanskerta, Santali, Sindhi, Tamil, Telugu, dan Urdu. Banyak banget ya. Namun, bahasa yang digunakan di India itu cuma dua, yaitu bahasa Hindi dan bahasa Inggris. Kebudayaan tradisional di India memiliki hierarki sosial yang ketat. Sejak usia dini, anak-anak diajari tentang peran dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Tradisi ini diperkuat dengan kepercayaan kepada dewa-dewa dan roh yang dianggap berperan penting dan tak terpisahkan dari kehidupan mereka. India people really value traditional family values. Walaupun demikian, rumah-rumah di perkotaan sekarang ini lebih sering didiami oleh keluarga inti saja. Tapi di kawasan pedesaan masih banyak dijumpai anggota keluarga yang dalam satu rumah itu bisa sampai 3 atau 4 kepala keluarga atau generasi. Mayoritas terbesar orang India menikah setelah dijodohkan. Pernikahan dipandang sebagai ikatan seumur hidup dan angka perceraian yang sangat rendah. Walaupun demikian, pernikahan dini masih tradisi umum untuk orang India. Separuh dari populasi wanita di India menikah di bawah umur 18 tahun. Dan itu merupakan umur dewasa menurut hukum di India. Ciri khas masakan India itu dia memakai rempah-rempah yang sangat banyak. Lalu, makanan pokok India adalah beras, itu untuk bagian India Selatan dan Timur, dan gandum di India bagian Timur. Dan cabai menjadi populer di India berkat diperkenalkan oleh orang Portugis. Indian traditional clothing varies according to region in India. Warna-warni dan gaya pakaian tradisional tergantung pada berbagai faktor, terutama iklim. Pakaian berupa kain yang disampirkan merupakan gaya busana yang dipakai di India. Wanita mengenakan pakaian yang disebut sari dan pria mengenakan pakaian yang disebut dhoti atau lungi. Sebagian besar hari libur di India merupakan hari raya keagamaan. Hari raya yang dikenal di seluruh India, misalnya Diwali, Ganesh Chaturthi, Ugadi, Taipongal, Holi, Onam, Vijayadashami, Durga Puja, Idul Fitri, Bakardi, Natal, Buddha Jayanti, dan Vaisakhi. Untuk kalian yang sering banget nih nonton film India, pasti kalian sering kan nonton tayangan-tayangan yang ada nikah-nikahannya. Nikah-nikahan. Pasti kalian tahu tuh banyak banget kan upacara-upacaranya. Itu seperti upacara sagum. Upacara sagum ini merupakan upacara di mana pihak pria mendatangi pihak wanita untuk membawakan hadiah seperti baju, sepatu, bahan pangan, kacang-kacangan, perlengkapan harian yang biasanya digunakan sang wanita, dan juga perhiasan yang indah. Bersama di antaranya hadiah-hadiah ini, upacara sagun akan dibicarakan tanggal pernikahan yang baik untuk kedua calon pengantin. Nah, selanjutnya itu upacara mangni. Upacara mangni ini dilakukan juga di rumah mempelai wanita. Upacara mangni ini merupakan upacara bertukar cincin. Setelah itu upacara mehendi. Upacara mehendi ini diselenggarakan di rumah mempelai wanita juga, di mana semua saudara-saudara wanita dan teman-teman dekat
wanita ini datang untuk menghias tangan dan kaki menggunakan henna. Nah, kalau di film-film itu ada tuh dijelasin kalau jika mehendinya itu berwarna pekat berarti seorang pria itu sangat mencintai wanitanya. Lalu setelah upacara mehendi, di kedua pihak wanita dan pria juga melangsungkan acara menari. Pesta menari digelar di rumah kedua belah pihak, di mana di acara ini orang tua mereka memberi pemberkatan kepada anak-anak yang ingin menikah. Pesta pernikahan adat India dimulai dari pengantin pria tiba di rumah pengantin wanita dengan iringan musik dan tari dari keluarganya. Lalu disambut keluarga pengantin wanita dan pasangan pengantin itu pun akan dinikahkan di depan api suci. Nah, ada lagi nih tradisi yang sering banget kita lihat di TV-TV atau di film-film, yaitu tradisi menyentuh kaki. Kalau di Indonesia itu namanya sungkeman, budaya orang Jawa. Kalau tradisinya orang India yaitu menyentuh kaki. Beda dengan namaste yang bisa dilakukan ke siapapun tanpa batasan umur. Kalau menyentuh kaki hanya dilakukan ke orang yang lebih tua. Foot touching is the most common tradition in India. Ketika seseorang menyentuh kaki orang yang lebih tua, itu tandanya sebagai penghormatan. Aspek terpenting dari tradisi dari India ini bahwa orang yang disentuh kakinya biasanya superior, unggul secara usia dan posisinya. Makna lainnya dari tradisi ini tidak hanya menghormati anggota keluarga yang lebih tua, namun juga menghormati sisi spiritualisme seseorang. Biasanya kan keluarga di India tinggal sebagai keluarga besar. Menyentuh kaki dilakukan oleh para anak lelaki dan menantu perempuan kepada orang tua dan kakek nenek mereka. Nah, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah menonton video ini dan sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Bye-bye.